Pelaksanaan pelestarian adat Minangkabau, apakah perlu dilakukan penelitian lanjutan dua? Minat dan usaha melestarikan adat Minang itu memang terasa denyut nadinya dalam masyarakat. Upaya melestarikan adat itu berarti berupaya mempertahankan wujud aslinya, baik itu berupa fisik maupun non fisik, dan kurang bangunan balai-balai adat, rumah gadang yang menjiwai sikap sejati dari penghuninya. Tutup kurang. Hal yang demikian itu sering timbul melecut hati di kala kita berbincang tentang pembangunan kampung halaman. Waktu lebaran banyak baru lalu atau beberapa tahun lalu, kenang itu bermunculan lagi, teringat masa lalu yang penuh nostalgia dalam wujud kerukunan keakraban hidup yang bersumberkan dari sikap matrilineal, ramainya masjid dan sumaranya surau tampik mengaji bagi anak-anak muda. Terbayang pula sikap sopan menjunjung tinggi dan sanak perempuan, kemanakan dan sebagainya. Kini dengan ciri kekinian sudah berjarak jauh dari keaslian dulu itu. Telah direnggut oleh kemajuan zaman, diterpa pengaruh modernisasi yang berwujud pembangunan di bidang material, ekonomi, dan non-material yang pulang diberondong oleh ledakan pertambahan penduduk. Masalahnya tidak mungkin datangnya dari luar. Apakah iko yang dikatakan memang Minang? Bukannya salah bundo mengandung, salah dek badan membuatnya pintu. Ulang kembali ya. Bukannya salah bundo mengandung, salah dek badan nan buat pintu. Dalam hal iko orang Minang arif sekali menafsirkan firman Allah bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sebelum kaum tersebut berusaha merubahnya. Pengaruh pulang bersama dari perantauan. Sementara itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan bahwa tradisi pulang bersama di Minangkabau, perantau Minang kian membudaya, menumbuhkan kesan dan pengaruh bagi generasi penerus selanjutnya. Penumbuhan minat melestarikan adat lama pusaka usang yang didambakan itu. Pada hakikatnya citra pulang bersama itu tidaklah sekedar untuk membuhul erat silaturahmi biasa. Malahan ketika akan kembali ke rantau, tidaklah tega hatinya kalau tidak memberikan sumbangsih berupa material dan finansial bagi mendorong suksesnya pembangunan di kampungnya. Baru-baru itu berita ada di koran menimbulkan kesan yang menarik tentang kegiatan perantau-perantau Minang asal Talawi. Dan kurang salah satu kanagarian dalam Kabupaten Sawalunto Sosiunjuang, titik kurang di kampung halamannya, mereka mengadukan musyawarah kerja muker antara perantau-perantau yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia dengan pemuka-pemuka masyarakat yang menetap di kampung. Mereka membahas bidang-bidang ekonomi, adat, dan pendidikan. Pada kesempatan itu hadir Bupati
Keda tingkek 2 Salunto Senjuang itu masuk itu Bapak Nur Pamuncak, dan dari pihak Kota Madya Salunto membacakan juga pidato sambutan dari Profesor Dr. Arsa W. Bahtiar, dalam kurang cucu almarhum Muhammad Yamin S.H. yang titik kurang yang Kapalo Balitbang Depdipuk yang tidak sempat hadir waktu itu. Dalam kesempatan wawancara banyak Ketua Mukir tersebut, Dr. Andes Aji Zarkawi yang dosen IKIP Padang dapat diketahui hasil mukir dari ketiga bidang permasalahan itu tadi, dijalihkannya bahwa masalah ekonomi, adat dan pendidikan punya kaitan atau korelasi yang tinggi. Adat syukur dilestarikan, maka kalamalah ekonomi. Ulang lagi kembali. Adat syukur dilestarikan, kalau ekonomi dan pendidikan belum tuntas digarap, apalagi untuk menghadapi tantangan kemajuan zaman. Mengandalkannya pusako tinggi untuk membekali dan menghidupi anak makan tidak masuknya lagi. Maka mungkin tersebut mencuba menggali potensi desa-desa yang ada. Hal itu mendapat dorongan dari Camat Talawi waktu itu, Bapak Dr. Nazis Yumal Lahir serta penjabat utamanya lainnya pada waktu itu.